Kenalkan, nama saya Putri Sri Septiani dengan NIM 2412011025. Kenalkan, nama saya Dipa Safitwa dengan NIM 2412111013. Perkenalkan, nama saya Putri Krisnawati dengan NIM 2412011014. Perkenalkan, nama saya Gedi Renata dengan NIM 24121035. Baik, jadi di sini data merupakan bahan mentah yang diolah menjadi informasi baik dalam bentuk kuantitatif dan juga kualitatif yang menggambarkan fakta atau variabel pada objek penelitian. Nah, di sini data dapat dikualifikasikan berdasarkan 5 dasar, yaitu pertama jenis, sifat, sumber, cara pengukuran, dan juga skala pengukuran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis data. Ada dua, yaitu data kualitatif. Nah, di sini data kualitatif menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu seperti keadaan, peristiwa, atau proses dalam bentuk kata-kata. Nah, contohnya yaitu cantik, kecil, dan senang. Data ini bersifat subjektif dan sering diperoleh melalui wawancara, dan kualitatif dapat diubah menjadi angka, ordinal, atau ranking. Selanjutnya itu ada data kuantitatif, di mana data ini berbentuk angka, hasil pengukuran atau observasi. Nah, di sini contohnya yaitu berat badan sebesar 58 kg, harga gula yaitu 12.000 per kilogramnya. Nah, data ini bersifat objektif, diperoleh langsung dari pengukuran atau konversi data kualitatif. Kedua adalah sifat data. Sifat data ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah data dikotomi. Data ini data yang bersifat saling terpisah seperti suku, agama, ras, jenis kelamin. Yang kedua, data diskrit. Data diskrit itu diperoleh dengan menghitung seperti jumlah anak atau penduduk desa. Yang ketiga adalah data kontinum. Data kontinum ini dapat diperoleh dengan mengukur penggunaan skala tertentu seperti suhu, berat badan, ataupun kecerdasan. Ketiga adalah sumber data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, data internal. Data internal data yang diperoleh dari dalam lembaga atau organisasi tempat penelitian yang dilakukan. Contohnya kinerja guru. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal data yang diperoleh dari luar lembaga atau organisasi penelitian. Contohnya data dari Biro Pusat Statistik untuk penelitian usaha. Selanjutnya yaitu cara pengumpulan data. Nah, cara pengumpulan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti, seperti melalui wawancara atau pengisian kuesioner. Contohnya, jika seseorang peneliti melakukan wawancara untuk meneliti prosedur karena aplikasi, data tersebut dikategorikan sebagai data primer. Selanjutnya itu data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Contohnya, data pendapatan penduduk yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik. Data sekunder dapat berupa informasi yang telah diolah dalam bentuk tabel atau diagram. Saya akan menjelaskan skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukurannya, data dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, data nominal. Data yang hanya dapat dibedakan dan tanpa urutan atau perbandingan. Contohnya, jenis kelamin, agama, pekerjaan. Angka dalam data nominal menunjukkan frekuensi, bukan nilai. Yang kedua, data ordinal. Data yang memiliki urutan, tapi tidak memiliki jarak yang sama antara setiap urutan. Contohnya, ranking prestasi belajar. Data ini dapat diurutkan, tetapi perbedaan antar nilai tidak konsisten. Yang ketiga, data interval. Data dengan urutan dan jarak yang sama di antara nilai, tetapi tanpa titik nol absolut. Contoh, skor tes belajar 456. Jarak antara angka sama, tetapi tidak dapat dibandingkan secara mutlak. Yang keempat, data rasio. Data dengan urutan, jarak yang sama, dan memiliki titik nol absolut. Contoh, berat badan atau tinggi badan,
Data ini memungkinkan perbandingan yang jelas dan sering digunakan dalam ilmu eksakta. Nah, baik, itu dia pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Kami tutup dengan para masyarakat. Om Santi Santi Santi. Salam karya. Salam.